Bisa nggak sih UniFi controller kita pasang pada perangkat mikrotik? Untuk melakukan konfigurasi access point UniFi, kita harus menggunakan yang namanya UniFi controller. Nah, biasanya UniFi controller sendiri dipasang pada perangkat Windows ataupun Linux. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya UniFi controller kita pasang pada perangkat mikrotik dengan menggunakan kontainer. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana memasang UniFi controller di perangkat mikrotik menggunakan kontainer. Selain sebagai gateway, perangkat router mikrotik yang saya gunakan di sini nantinya saya akan gunakan juga sebagai UniFi controller. Jadi nanti kita tidak perlu perangkat eksternal seperti laptop yang terdapat OS Windows ataupun Linux. Nah, nanti sistemnya untuk pemasangan UniFi controller ini saya akan menggunakan fitur kontainer yang ada di mikrotik. Untuk storage-nya sendiri saya sudah sediakan juga USB flash disk di sini. Kemudian dari router gateway ini, dari router mikrotik, saya sambungkan ke switch PoE untuk menghidupkan perangkat access point dari UniFi ini. Untuk perangkat UniFi yang saya pakai di sini menggunakan seri U7 Lite dan U6 Pro. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan coba melakukan konfigurasi. Untuk yang pertama akan kita konfigurasi adalah router mikrotiknya. Saya akan coba remote router mikrotiknya menggunakan aplikasi Winbox. Dan sebagai disclaimer aja, untuk saat ini perangkat mikrotik ini sudah saya konfigurasi basic atau basic internet. Intinya di perangkat router mikrotik ini sudah bisa terhubung ke internet. Untuk pembuktiannya saya akan coba ping ke google.com. Nah, di sini sudah bisa ping google.com. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita tambahkan adalah langkah selanjutnya yang harus kita cek di router mikrotik adalah package container. Package container di mana jika teman-teman ingin menggunakan fitur kontainer yang ada di mikrotik, silahkan dipastikan pada menu sistem kemudian package. Di sini untuk kontainer sudah terinstall. Sehingga nanti di sebelah kiri ada menu kontainer. Kebetulan untuk versi router OS yang saya pakai di sini menggunakan versi 7.21 dengan perangkat RB5009. Arsitekturnya ARM64. Setelah kita memastikan bahwa di dalam router yang kita pakai terdapat package container, selanjutnya kita akan membuat interface VETH. Nah, untuk membuat interface VETH sendiri, nanti kita bisa ke menu interface, kemudian di sini ada VETH seperti ini, kita tambahkan saja. Nah, di sini untuk nama silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi di sini nanti saya akan gunakan nama default saja. Selanjutnya, selain nama, di sini kita akan pasangkan IP. Nah, nanti untuk interface VETH sendiri, saya akan kasih IP 10.0.0.1. Sorry, titik 2. Karena yang satu nanti akan digunakan di gateway. Kemudian untuk gateway-nya saya kasih 10.0.0.1. Untuk IP sendiri silahkan disesuaikan juga dengan kebutuhan. Misalnya IP ini sudah ada di
network teman-teman, silakan gunakan segmentasi IP yang lain. Karena nanti konsepnya adalah si AP, access point, dan UniFi controllernya itu harus satu segmen. Oke, ini kita oke dulu. Kemudian setelah kita buat interface VETH-nya, selanjutnya kita akan buat bridge. Kita tambahkan interface bridge di sini. Nah, nanti pada portnya yang kita masukkan adalah port yang pertama, interface VETH yang barusan kita buat tadi. Itu kita masukkan ke dalam port bridge. Selanjutnya yang dimasukkan ke dalam port bridge adalah interface fisik yang mengarah ke switch. Nah, di sini di router saya itu untuk interface fisik yang mengarah ke switch saya taruh di Ether 4. Saya taruh di Ether 4 di sini, teman-teman. Kemudian saya sambungkan ke switch PoE. Dari switch PoE baru ke access point. Nah, di sini saya masukkan Ether 4. Jadi ada dua port yang saya masukkan ke dalam interface bridge. Supaya apa? Supaya nanti antara UniFi controller dengan AP, dengan perangkat UniFi-nya itu satu segmen, karena nanti pada saat teman-teman sudah jadi untuk UniFi controllernya, dia akan melakukan scan di jaringan yang satu segmen. Oke, setelah kita buat interface bridge, kita akan pasang IP di interface bridge-nya, teman-teman. Di menu IP address ya, jangan lupa. Di menu IP address, kemudian di sini kita tambahkan gateway-nya tadi saya isikan 10.0.0.1/24. Kemudian untuk interface-nya saya pasang di interface bridge. Kita oke. Nah, di sini sudah kita kasih IP. Setelah kita kasih IP, jangan lupa teman-teman, kita tambahkan juga DHCP server. Karena apa? Karena untuk perangkat access point UniFi ini secara default dia sudah aktif untuk DHCP kliennya. Jadi nanti ketika kita sudah kasih DHCP server di router, si perangkat UniFi ini akan secara otomatis mendapat IP dari router di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba buat DHCP server juga. IP DHCP server. Kita tambahkan di di interface bridge. Kita next. Back. Nah, di sini untuk pool IP yang akan diberikan oleh klien, karena tadi di interface VETH di sini untuk IP 10.0.0.2 sudah dipakai untuk UniFi controllernya. Nah, silahkan untuk di pool IP ketika kita membuat DHCP server, untuk poolnya mulai dari angka 3 gitu, atau mulai dari angka 10. Karena apa? Karena nanti kalau 10.2-nya itu diberikan ke dalam pool ini, maka ada IP yang bakal bentrok dengan UniFi controller kita. Oke, selanjutnya kalau kita sudah edit, kita next saja. Kemudian send DNS. Nah, di sini kita kasih IP gateway saja 10.0.0.1. Next. Nah, di sini sudah ada dua DHCP server. Nah, untuk yang satu ini sebelumnya juga sudah saya tambahkan yang ke arah laptop saya. Selanjutnya saya akan coba cek di Lysis. Nah, di sini untuk yang segmentasi 10-10 sekian itu ada 3 IP
yang sudah muncul di sini. Yang satu untuk switch, yang dua untuk access point. Oke, berarti untuk DHCP sudah berhasil. Kita ganti lagi ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita nanti akan coba konfigurasi kontainernya. Berarti kita nanti akan memasang UniFi controllernya itu di fitur kontainer ini. Nah, selanjutnya kita langsung buka menu kontainer saja, teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk menggunakan kontainer ini, kita harus memiliki yang namanya registry. Nah, untuk menambahkan registry, nanti teman-teman bisa gunakan parameter yang namanya config. Nah, untuk saat ini, saya akan gunakan registrinya dari Docker. Jadi nanti saya akan ambil aplikasi atau ambil fitur UniFi controllernya itu dari Docker. Nah, nanti untuk linknya sendiri pakai yang ini, teman-teman. Pakai yang ini. Nah, selanjutnya selain registry URL, nanti kita harus konfigurasi juga yang namanya template directory. Di sini kita akan pakai USB ini sebagai template directory. Nah, sebelum teman-teman arahkan ke USB, pastikan untuk USB-nya ini sudah terformat, teman-teman. Terformat menggunakan format extended 4 atau ext4. Nah, untuk memastikan nanti kita bisa ke menu sistem, kemudian disk. Nah, di sini pastikan USB-nya sudah terpaca yang pertama. Kemudian dipastikan juga sudah menggunakan format extended 4. Kalau masih pakai format FAT32 ataupun yang lainnya, nanti silahkan diformat terlebih dahulu. Cara formatnya bagaimana? Cara formatnya nanti bisa langsung ke format drive. Nah, kemudian untuk slotnya kita pilih USB 1. Siapa tahu nanti di router teman-teman banyak USB flash disk ataupun pakai storage yang lain. Karena untuk menggunakan fitur kontainer ini, teman-teman juga bisa pasang pada perangkat router yang lain, tidak hanya di 5009. Contohnya teman-teman kalau punya CCR, itu juga bisa diterapkan. Atau nanti teman-teman pakai yang namanya RDS, Rossy Data Server. Itu juga bisa digunakan. Sehingga kalau pakai RDS, nanti untuk slot memorinya itu lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya file sistemnya kita pilih yang ext4. Kalau sudah, diklik start. Oke, format sudah selesai. Dan di sini dipastikan pakai extended 4. Kalau sudah dipastikan menggunakan extended 4, kita balik lagi ke kontainer. Yang jelas untuk template directory-nya dipasang di USB 1. Nah, kalau sudah, ini tinggal klik OK. Tinggal diklik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan tools untuk UniFi controllernya pada kontainer. Nah, sekarang silakan klik tambah. Di sini ada beberapa parameter yang harus diisikan. Yang pertama, nama. Nama ini untuk mempermudah nama aplikasi yang ingin kita pasang. Contohnya nanti kita kasih nama UniFi controller. Kemudian di sini ada parameter yang namanya remote image. Nah, remote image ini kita harus dapatkan dari Docker. Jadi saat ini kita juga harus cari tahu link atau remote image yang disediakan oleh Docker. Berarti kita harus mengakses websitenya Docker. Oke, langsung saja kita buka websitenya Docker. Di sini nanti teman-teman bisa cari di Docker Hub. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita cari lagi di sini. Namanya UniFi misalnya.
UniFi. Nih, yang sudah saya coba itu menggunakan yang ini, Jacobalberti UniFi. Selanjutnya kita coba cek bahwa di penyedia Dockernya itu juga sudah terdapat arsitektur ARM-nya. Nah, di teks ini, kalau coba kita lihat di sini sudah ada yang menyediakan Linux ARM 64, ada yang AMD. Nah, kita coba klik yang ini, klik. Nah, selanjutnya untuk mengisikan remote image-nya tadi, kita copy yang ini teman-teman. Nah, copy yang ini. Kita copy, kemudian kita paste, kita balik lagi ke Mikrotik ya. Kita paste di remote image-nya di sini. Nah, jangan lupa di sini silakan teman-teman pastikan untuk root directory-nya atau aplikasi itu nanti akan terinstall di storage mana. Itu nanti silakan teman-teman pastikan root directory-nya itu pakai USB. Jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan artinya apa? Nanti terpasang pada storage-nya si router. Nah, bisa-bisa nanti storage-nya malah habis untuk kapasitasnya. Jadi silakan dipastikan untuk root directory-nya dipilih ke USB. Nah, selanjutnya jangan lupa kita juga harus memilih interface yang sudah kita buat sebelumnya tadi, yaitu interface VETH. Nah, di sini karena cuman kita buat satu tadi, nah maka kita tinggal arahkan saja ke interface VETH 1. Nah, berikut untuk yang ada di new container atau pembuatan kontainer baru, untuk poin-poin yang harus diisikan untuk membuat UniFi controller. Setelah itu nanti bisa kita oke. Kalau coba kita lihat di log, maka nanti akan ada proses instalasinya teman-teman. Akan ada proses instalasinya. Kalau enggak di sini juga ada nih. Pada saat instalasi, progresnya jalan berapa persen. Nah, nanti ada juga di sini. Bisa dilihat di log, bisa juga di sini. Jadi silahkan tunggu sampai selesai. Oke, untuk saat ini proses instalasi UniFi controller di kontainer sudah selesai. Nih, di log juga sudah selesai. Selanjutnya, untuk menjalankan UniFi controller ini, di sini teman-teman, kalau dilihat di atas itu ada parameter start dan stop. Artinya, kalau teman-teman nggak dilakukan start, di sini statusnya masih stopped. Nah, artinya UniFi controllernya berarti belum berjalan. Kalau ingin melakukan running atau ingin menjalankan UniFi controllernya, silakan klik start. Pastikan di sini itu sudah running seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau coba kita cek di sini di file itu untuk USB-nya, di USB ini sudah menjadi container disk. Jadi kita misalnya hanya ingin menambahkan UniFi controller, tidak perlu repot-repot lagi memasang satu laptop khusus untuk controller access point UniFi. Atau mungkin kalau teman-teman saat ini mungkin di jaringannya belum terdapat server yang terinstall. Nah, salah satu solusinya adalah teman-teman hanya modal flash disk dan dipastikan juga untuk routernya itu menggunakan arsitektur ARM. Nah, kalau udah routernya pakai ARM, modal flash disk bisa menjalankan UniFi controller di router. Jadi router ini sebagai gateway sekaligus sebagai UniFi controller. Nah, selanjutnya kita akan coba mengakses UniFi controller yang sudah kita pasang pada kontainer Mikrotik. Nah, sebelum saya melakukan remote UniFi controllernya, saya akan coba ping dulu dari laptop saya
ke alamat IP yang sudah saya pasang di VETH1-nya tadi, 10.0.0.2. Nah, untuk saat ini di laptop saya itu juga sudah terhubung dengan router dengan segmentasi IP yang berbeda. Nah, ini teman-teman, saya saat ini menggunakan IP berikut. Ini segmentasi IP 172.16.1.254 yang terpasang pada interface Ether 5. Nah, ini ya. Saya akan coba ping 10.0.0.2. Oke, sudah bisa. Nah, selanjutnya saya akan coba akses untuk UniFi controllernya. Caranya untuk melakukan akses ke UniFi controller, teman-teman bisa tuliskan IP 10.0.10.0.2 seperti ini. Dan untuk UniFi controller ini kebetulan menggunakan port 8080 atau 8443. Nah, silakan pilih salah satu. Boleh 8080 atau 8443. Nah, sekarang saya akan coba yang menggunakan 8443. Nah, saat ini UniFi controller sudah bisa diakses. Tampilannya seperti ini. Tidak beda dengan UniFi controller yang kita pasang pada Windows ataupun Linux. Nah, selanjutnya untuk bisa login atau untuk bisa melakukan konfigurasi access point UniFi dengan menggunakan UniFi controller ini, teman-teman harus melakukan pendaftaran account dulu di websitenya ui.com. Nah, di sini teman-teman bisa nanti daftar di sini. Nah, untuk saat ini saya sudah ada account di UniFi atau ui.com. Nah, saya tinggal pasang aja server name-nya apa, misalnya UniFi Network Citra Web. Kemudian untuk negaranya silahkan pilih negara di mana kita berada. Saya pilih Indonesia. Kemudian agree, next. Saya masukkan email saya. Saya masukkan password. Nah, kita diminta memasukkan token yang dikirim ke email kita. Saya coba buka emailnya dulu. Nah, ini kode tokennya, saya masukkan di sini, kemudian saya sign in. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan dashboardnya UniFi controller. Nah, di sini kita akan coba cek apakah ada perangkat. Nah, di sini jadi tadi kan masuk ke dashboard ini. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah di dalam satu netbox dengan UniFi controllernya tadi sudah terdapat perangkat access point UniFi. Nah, teman-teman bisa cek di sini nih, UniFi device. Bisa cek di sini. Saya sekarang pakai perangkat U6 Pro dan U7 Lite. Nah, di sini kita tinggal klik adopt untuk memasukkan perangkat ini ke dalam access point controller atau UniFi controller yang sudah kita pasang pada kontainer. Klik adopt. Kita tunggu sampai adoptingnya selesai. Nah, ini dari tadi warna lampunya itu warna putih, sekarang berubah jadi warna biru. Karena apa? Karena saat ini sudah saya lakukan adopt ke dalam UniFi controller ini. Kita coba refresh. Tunggu sampai selesai ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita menanti beberapa saat
Untuk saat ini perangkat UniFi U6 Pro dan U7 Lite saat ini sudah berhasil kita adopt ke dalam UniFi controller kita. Ini nanti statusnya akan seperti ini. Di sini statusnya hijau atau online, kemudian di sini statusnya akan ke firmware terbaru atau enggak. Kalau pakai firmware terbaru nanti akan ada up to date. Dan pastikan juga nanti untuk uplink-nya di sini pakai gigabit. Karena untuk yang kedua akses point ini sudah support gigabit. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi SSID ya. Kita akan coba konfigurasi SSID di sini ke menu setting ya. Dari menu UniFi device kita coba ke setting. Kemudian di sini ada WiFi. Nah, di sini kita bisa tambahkan atau menggunakan create new. Create new, nama WiFi-nya apa? Misalnya UniFi Citra Web. Maksudnya kita isikan aja. Nah, oke, selanjutnya kita pilih yang standar aja ya. Standar aja. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melakukan beberapa konfigurasi, termasuk bisa milih mau yang dipakai itu 2,4 atau 5 GHz-nya aja, tapi mending keduanya bisa dipakai. Kemudian ada yang namanya band steering, artinya nanti akan diprioritaskan ke channel yang 5 GHz. Kemudian kita juga diminta untuk misalnya di sini teman-teman ingin melakukan mapping frekuensi. Nah, nanti kalau auto artinya nanti akan secara otomatis dilakukan oleh si access point, tapi kita juga bisa manual seperti ini. Nah. Kemudian ada fitur-fitur lain. Kemudian yang paling penting adalah security protokol yang ingin kita gunakan. Nah, saya akan menggunakan WPA dan WPA3 ya. Menggunakan ini, kemudian kita klik create aja. Setelah kita buat SSID atau nama WiFi-nya, kita akan coba cek sudah muncul atau belum. Untuk mencobanya, saya akan copot kabelnya, copot kabel Ethernet yang nyambung ke laptop saya. Kemudian saya akan coba nyalakan WiFi-nya. Di sini apakah sudah ada SSID UniFi Citra Web? Nah, ini sudah ada teman-teman. Tinggal kita connect, kasih password 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, saat ini sudah terhubung teman-teman. Laptop saya sudah terhubung ke access point UniFi Citra Web, SSID UniFi Citra Web. Kemudian kalau dicek mendapatkan IP berapa. Nah, saat ini saya mendapatkan IP 10.0.0.251. Oke, saya akan coba speed test juga teman-teman. Oke, sekarang laptop saya sudah bisa internet. Oke, jadi seperti itu tadi langkah-langkah bagaimana caranya jika kita mempunyai router yang sudah support digunakan untuk fitur kontainer, yang dimana di dalam fitur kontainer tersebut bisa kita pasang tools untuk UniFi controllernya. Jadi kita lebih efisien. Selain sebagai gateway untuk router MikroTik-nya ini, bisa juga kita pasang sebagai UniFi controllernya dalam satu perangkat ini. Cuman kita tinggal modal flash disk ataupun storage yang lain yang routernya ini support storage apa, misalnya support NVMe, nah silahkan disesuaikan. Nah, oke, gimana teman-teman? Berminat menggunakan perangkat MikroTik dan UniFi? Kalau berminat silahkan teman-teman bisa dapatkan kedua perangkat ini di citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citra Web.
Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari kami. Sampai jumpa, sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.